pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Bunuh ibu dan anak, seorang pemuda menyerahkan diri ke polisi setelah menghilang 3 hari. Ratusan anak yang mengungsi usai kerusuhan di Karyabumi, Jayapura mendapat pemulihan trauma dari polisi. Polda Papua kirim 600 personel Bintara ke 12 Polres untuk mengamankan pemilu. Alat peraga kampanye milik sejumlah calon legislator yang terpasang di sejumlah titik ditemukan rusak. Pemilik alat peraga kampanye melaporkan perusakan itu ke Bidang Penegakan Hukum Terpadu Polres Mimika. Kasat Reskrim Polres Mimika Ibtu Fajar Razik mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kasus perusakan itu. Yang kami terima ini laporan rata-rata perusakan APK. Ya. Memang ada beberapa laporan, ada yang kemudian kita selesaikan secara langsung, ya berupaya untuk mediasi yang pihak yang merasa punya baliho itu rusak, mereka cuma minta pertanggungjawaban untuk membetulkan saja. Untuk pelanggaran lain-lain, tidak ada proses. Perusakan APK. Berarti dari setiap laporan itu ada pelakunya kan? Ya kemarin yang kita tangani itu orang mabuk, gitu. Ada yang kemudian merasa bahwa ini kurang menghambat posisinya kurang pas, menghambat jalannya kali. Ya kayak begitu, toko gitu, baliho nama toko yang kemudian ditutupi sehingga dia bongkar. Namun sebagian besar yang yang sudah kita tangani itu kita selesaikan langsung bertemukan dengan kedua pihak. Polisi menghimbau warga tidak merusak alat peraga kampanye karena bisa dijerat sanksi pidana. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ya, mereka angkat tangan. Ya. Polda Papua mengirim 600 personel Bintara ke 12 Polres untuk mengamankan pemilu serentak di Bumi Cendrawasih. Ratusan personel tersebut akan memperkuat pengamanan selama pemilu. Bintara baru tersebut akan bertugas di 12 Polres di luar 9 Polres yang dianggap rawan kelompok kriminal bersenjata. Pergeseran kita belum ada pergeseran, biasa nanti kan minggu-minggu terakhir. Ini kan yang baru saya geser kemarin, saya mempunyai 600 Bintara baru yang saya tutup kemarin untuk mempermudah dan memperkuat jumlah personil yang ada di Polres jajaran, di luar 6 karena 9 Polres yang rawan, saya tidak tempatkan Bintara baru, tetapi yang lain kita isi hampir rata-rata semua satu peleton, supaya pada saat nanti pengamanan pemilunya itu Polres tidak kosong, karena saya berharap nanti ganti sama Bintara baru ini. Nah di Bintara baru kan saya sudah kasih melekat, ada dantonnya, ada dantunya, sehingga mereka membantu Polda Papua untuk bisa membantu Polres-Polres yang ada. Nah tentunya itu nanti juga kita akan susul dengan perkuatan dari Polda bekerjasama dan Polres untuk rencana nanti pada saat pergeseran kotak suara, terus nanti pengawalannya, penjagaan di TPS, sampai nanti kembali lagi di KPU. Itu rencana itu kalau kami nggak salah mungkin seminggu sebelum hari H, pada minggu tenang. Itu para Kapolres sudah tahu. Yang sekarang, tadi saya dengar laporan sudah 14 Polres yang sudah Bintara baru, yang tersisanya nanti dengan kapal. Pokoknya minggu ini semua masuk. Untuk mengamankan pemilu, Polda Papua menyiagakan 17.000 personel gabungan TNI Polri. Kendati demikian, Polda Papua juga berharap kerjasama masyarakat untuk menjaga situasi tertib dan aman agar pemilu berlangsung sukses. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Untuk memastikan situasi di kantor KPU aman, Kapolres Kepulauan Yapen melakukan inspeksi mendadak. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih melihat langsung kantor KPU dan pengamanan yang sudah ditempatkan sejak bulan lalu. Kapolres akan memperkuat jumlah pasukan jika ada ancaman. Saat ini polisi fokus menjaga logistik pemilu di gudang. Melaksanakan pemeriksaan rutin terkait personel kami yang melakukan pengamanan. Untuk saat sekarang ini, situasi terakhir di Kabupaten Kepulauan Yapen, khusus bagi para penyelenggara pemilu, relatif aman dan terkendali. Kami juga siap melaksanakan pemilu dengan sebaik-baiknya. Kami juga berharap untuk warga masyarakat untuk ikut dalam pesta demokrasi di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Semoga kami juga mohon kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban bagi pelaksanaan pemilunya. Selain kantor KPU, Kapolres juga mengecek pengamanan di kantor Bawaslu. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.